يا قسيمها داني حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي خير منعكس لديك واجعل حسابي خير منغارم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا والديكم الأموات قومة المسلمين المسلمات المؤمنين خصوصا إلى روح صاحب المؤلف الكتاب مختصر الكبير الذي يعرف بالمقدمة الحضرمية العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المجهدي الحضرمي التريمي وشيخنا الإمام العلامة صاحب البشرى الكريم بشرح مشاعر التعليم شرح المقدمة الحضرمية الشيخ العالم الفقيه المقدم محقق سعيد بن محمد بعلي بأش الدواني نفعنا الله بهما وبعلومهما وبكم في الدار الأمين والحبيب القادر أبي محمد بن عبد القادر العطار أبي محمد العطار ووالدينا والديكم من الله تخشاهم بالرحمة المغفرة من الجنة يرزقون العلم والعمل يحفظون من الزيح الزلال يرزقون الفتوح المنوح الرسول صلاح الجسد والقلب والروح تبت النصوح وإلى حضرة النبي الفاتحة. Hadirin mari kita buka kitab kita Al-Muqaddimatul Hadramiyah, masih di dalam faslun fi sunanil wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wat ta'lim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وعثر الدنيا على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله, mari kita lanjutkan taklim kita. Kali ini kita masih dalam pembahasan kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal, yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah dalam kitab Bushral Karim Bisyarhi Masyair Ta'lim karangan Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin. Nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darin amin.
Masih dalam pembahasan fi sunanil wudu. Kita baca sedikit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun fi sunanil wudu'i wa sunanuhu as-siwaqu thumma at-tasmiyatu maqrunatan bin niyyati ma'a awwali ghaslil kaffaini والتلفظ بالنية واستصحابها فإن ترك التسمية في أوله ولو عمدا أتى بها قبل فراغه فيقول بسم الله في أوله وآخره كما في الأكل والشرب Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah wa syukurlah hadirin, barusan telah kita simak bersama-sama tabarrukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al-muqarrabun dan ulama unassalihun. Masih kita dalam pembahasan kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah dalam kitabnya Busyrul Karim bi Syarhi Masailit Ta'lim dalam bab sunnah-sunnah wudu ya. Sedikit berkata Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadol, faslun fi sunanil wudu. Pasal ini menerangkan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Kalau kemarin kita sudah pelajari tentang furudul wudu, fardu-fardunya wudu, sekarang sunnah-sunnahnya. Wa sunanuhu, sunnah-sunnahnya wudu itu pertama as-siwak, ya bersiwak. Kemudian at-tasmiyah, temat tasmiyah, mengucapkan atau menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tasmiyah itu makrunatan bin niyah. Kalau bisa dibarengi dengan niat ya. Ma'a awwali ghaslil kaffain ya. yakni pada awal pembasuhan kedua telapak tangan. Yang ketiga wat talaffuz bin niyah, mengucapkan ucapan niatnya. Nawaitul wudu'a, itu talafut ya, mengucapkan lafaz, melafatkan. Yang keempat wastishabuha ya, dan tetap menjaga niat mulai awal sampai akhir wudu, artinya masih berpegang pada niat. Fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi, kalau seandainya dia melupakan membaca bismillahirrahmanirrahim di awal, dari mulai dia ini membasuh kedua telapak tangan, walau amdan, sekalipun dia sengaja nggak mau baca bismillah, masih dianjurkan untuk mengamalkan yang namanya bismillah ini atabiha qabla faraghihi. Dia baca bismillahirrahmanirrahim sebelum selesainya wudu. Jadi walaupun akhir-akhir pembasuhan wudu masih disunnahkan, walaupun dia nggak mau baca di awalnya, tetap ada kesunahan supaya dia dapat pahala apa sunnah ini tadi. Fayaqulu, dianjurkan dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kalau dia lupa di awalnya, mau habis di sebelum akhir daripada wudu, baca dengan nama Allah yang aku ucapkan ini, niat fi awwalihi wa akhirihi, di awalnya dan akhirnya. Artinya dia dapat aslus sunnah dari awal mulai dia berwudu sampai akhirnya. Habis dia dapat bacaan bismillahnya tadi. Kama fil akli wasyurbi, sebagaimana hukum kalau orang kelupaan membaca bismillah waktu mau makan atau waktu mau minum, ada kesunahan kan kalau mau makan bismillah ya kan. Nah, itu juga nanti begitu mau habis makanan dia baca bismillah fi awwalihi wa akhiri atau bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Nah, sedikit aja ini pembahasan, sebenarnya masih banyak ya, tapi ini baru sedikit-sedikit kita bahas supaya kita bisa paham dari awal hingga akhir. Faslun fi sunanil wudu ya. Pasal ini menerangkan beberapa hukum tentang sunnah-sunnahnya wudu ya. Sunnah-sunnah wudu diceritakan oleh pensyarah ini kitab Syarhul Muqaddimatul Hadramiyah. Sunnah itu banyak dalam tulisan kitab fikih ya. Ada sunnah, ada at-tatawwu. At-tatawwu itu juga sunnah ya kan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa orang mau menambah amalan yang wajib ya dengan tatawwu yang sunnah, itu lebih bagus baginya, fahuwa khairullah. Jadi kalau kita ini wudu pakai bismillah itu lebih bagus dibanding enggak pakai bismillah. Artinya menambah tatawwu. As-sunnah juga disebut at-tatawwu.
Dan juga sunnah disebut an-naflu, nafilah. Ya kan, dalam bahasa Arab naflun. Ya kan, dalam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nafilah itu sunnah. Dan di antara salat malam, waktu-waktu malam itu ada anjuran kita salat tahajud sebagai amalan nafilah, sunnah, amalan sunnah. Jadi boleh dibaca sunnah, boleh dibaca tatawu, atau boleh juga dibaca an-naflu, nafal, ya, naflun itu juga sunnah. Atau mandub, ya kan? Yang disunnahkan mandub itu sunnah juga. Atau wal hasan, ya. Al mustahsan itu yang diperbuati jadi baik, hasan. Atau wal muraghab fi, muraghab itu sesuatu yang disukai, ya, muraghab itu juga termasuk apa? Yang disunnahkan, ya. Mandub sama juga. Yusan, muraghab, ya kan? Wan naflu wat tatawwu. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa kaidah daripada sunnah? Sunnah itu yang diberi pahala saat melakukannya. Yuthab ala fi'lihi, ya kan? Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau enggak dilakukan gimana? Wa la yu'aqab, tidak disiksa, tidak diadab, tidak diberi dosa. Ala tarkihi, bagi yang tidak melakukannya, meninggalkannya. Itu namanya sunnah. Memang zaman sekarang orang kadang-kala meremehin sunnah. Padahal sunnah itu zaman-zaman dulu dijadikan dalil buat menguatkan amalan. Kalau ada orang habis sholat wajib terus sholat lagi, sholat ini, ditanya, Pak, kok sholat lagi tadi? Ya iyalah, ini kan sunnahnya Nabi. Subhanallah, kayak gitu. Orang dulu kalau ada orang ngeremehin sunnah malah ngamuk. Kalau orang sekarang, bayangin, meninggalkan amalan dijadikan dalil karena sunnah. Kamu kenapa nggak sholat qobliyah ba'diyah? Ya iya kan, itu kan cuma sunnah kan, kagak apa-apa kan? Ya kan, kebalikan kan? Kalau orang dulu malah, oh nggak bisa dong. Ini gara-gara sunnah nih makanya kita amalin. Oh iya. Makanya takutnya orang yang nggak ngamalin sunnah itu bukan golongan Nabi. Kalau dia nggak suka, sengaja nggak mau ngikutin Nabi, itu nggak termasuk golongan Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggak suka sunnahku bukan golonganku. Salah. Jadi siapa orang yang enggak suka sunnahku, artinya enggak suka di sini bukan dia apa namanya ya. Kalau orang bilang itu enggak suka dengan sadar, dia enggak mengikuti Nabi, maka itu termasuk apa? Bukan golongan Nabi. Tapi kalau dia itu enggak ngamalkan, bukan enggak suka, ya karena capek, insya Allah nanti dia ngamalin, itu sih nggak dosa. Namanya bukan termasuk hadis tadi, itu bukan golongan, tetap golongan Nabi. Cuman ya belum sempat, aku mungkin lagi ada urusan, ya itu nggak apa-apa. Jangan sampai bilang Anda nggak mau ngikutin, wah bahaya tuh. Kalau bilang kayak gitu itu ada adab yang bakal diterima sebelum matinya, katanya. Ya kan, itu bahaya itu. Kalau orang pakai ngomong nggak mau ngikutin sunnah Nabi, ya kan, bahaya. Nah di sini dikatakan sunnah itu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Fahiya alfadun mutaradifah. Jadi itu lafaz-lafaz yang bersamaan maknanya, yang ya senada lah maknanya. Sunnah, tatawwu, naflun, mandub, muraghab, hasan, ya kan? Itu semua mutaradifah. Ya kan? Mufradatnya sama. Lakin al-hasan yashmalul mubah kama fil usul. Kalau di dalam makna fikih al-hasan itu mencakup makna mubah. Mubah itu masih dibilang boleh-boleh aja, masih cakep lah. Seandainya orang, kamu ngapain nggak ngapa-ngapain, ya yang penting nggak ngatain orang, masih baik lah gitu. Ya, kalau hasan itu nggak termasuk nggak termasuk sunnah. Ya sunnah masih bagus kalau masih amalan ngikut ke Nabi. Tapi kalau nggak ngamalin yang amalan Nabi masih dibilang mubah, hasan, boleh hasan. Sekarang nggak ngomongin orang tapi nggak dzikir, artinya kan boleh kan? Nggak ngomongin orang nggak dzikir, artinya apa? Amalan mubah. Mubah kayak pakai sandalnya cakep lah, masih bagus, hasan dibanding kagak sandalan, ya kan? Jalan kagak sandalan entah kena duri lagi. Nah, ini dibilang hasan. Itu masih mencakup makna mubah kalau al-hasan. Walaupun dalam mutaradif bahasa lafadznya sunnah itu juga masuk hasan. Nah sedikit wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah Nabi yang dimaksud di sini karena pembahasan wudu dimaksud sunanul wudu. Sunnahnya wudu itu katsiratun, banyak sekali. Bukan ini mah segini nih enggak seberapa masih, ya kan?
Sunnahnya wudu itu kathiratun. Aurada minha firrahimiyah, yang disebutkan dari sunnah-sunnahnya wudu itu dalam kitab Ar-Rahimiyah itu ada sittan wa sittin, 66 sunnah dalam wudu aja. Kalau kita kan ya udah yang ini nih, tahu ada berapa di sini, nanti dihitung aja masing-masing enggak. Ini baru kita bahas 4 dulu, enggak usah banyak-banyak. Ya kan, nanti tambah lagi. Bab sunnahnya wudu, sunnahul wudu. Jadi disebut firrahimiyah, kitab Ar-Rahimiyah itu ada sittan wa sittin, 66. Kalau mau ngamalin semua 66, Masya Allah dah satu deh. Ya kan? Nah, ini. Wal musannif, nah pengarang nih kitab, ya kan? Al-Imam Al-Allamah Bahrul Fahamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal ini innama dzakara ba'daha. Ya, dia cuma menyebutkan sebagian aja dari 66, enggak semuanya. Ya kan? Yang pertama as-siwak. Nah, bersiwak. Makanya nanti mesti ngantongin siwak nih kemana-mana nih. Ya kan, siwak. Nah, kayak kemarin pembahasan siwak kan udah beres tuh. Ya kan? Nah, tahu di sini bawa siwak apa enggak nih, orang-orang lupa juga lagi ya kan? Jadi mau ngaji siwakan, mau wudu siwakan. Nah, ini siwak ini juga termasuk sunnahnya wudu. Siwak itu apa? Masdar dari bahasa Arab saka yasuku. Sakafahu yasukuhu. Orang bilang saka itu menggosok gigi. Apa? Menggosok mulutnya. Ini namanya saka. Masdarnya yasuku siwak. Siwak itu saka yasuku siwakan. Ya, siwak. Ini siwak. Itu kalau dari segi bahasa Arab menggosok. Saka apa? Yasukuhu dalaka. Ya, dalak itu apa? Menggosok. Ya kan sama. Yasukuhu wa huwa lughatan ad-dalku. Kalau dari segi bahasa, siwak itu adalah ad-dalku. Apa itu? Masdar. Dari saka yasuku, masdarnya ad-dalku, dalaka. Nah, ini menggosok. Itu ya kayak orang gosok gigi lah. Dan siwak kalau dari segi bahasa juga termasuk wa alatuhu, alatnya, alat menggosok. Ya, ini alat menggosok. Ya kan? Kalau kita apa? Sikat gigi lah. Alatnya itu dibilang. Tapi kalau yang makna siwak dari segi fikih ya kayu yang dibawa Nabi itu, yang diamali Nabi. Walaupun ada nanti kategori siwak yang walaupun bukan dari kayu arok, kategori yang kedua martabatnya ada kayu zaitun boleh. Ya kan? Nah, itu nanti sampai ke yang syai'un khosin, sesuatu yang sedikit agak kasar bisa membersihkan gigi kita. Wa syar'an, dan kalau dari segi syariat siwak, ini baru pembahasan siwak ya. Nah, yang pertama dari sunnahnya wudu bersiwak. Kalau dari segi syariat istimalu nahwi udin fil asnan wa ma haulaha. Jadi menggunakan semisal siwak ini, kayu siwak ini untuk membersihkan gigi-gigi kita. Wa ma haulaha, dan apa yang ada di sekitar gigi, gusi-gusi. Termasuk lidah, ya kan? Yang kemarin udah diajarin tuh kalau gigi mutarnya dari atas, kalau lidah atas ke bawah gini. Sedikit ya kan, itu sunnah-sunnah dari bersiwak. Wa aqalluhu marratan, minimalnya pakai siwak itu sekali aja begini. Udah. Minimalnya itu. Asal udah. Itu sudah dapat aslus sunnah. Apa? Asal hukum sunnahnya sudah dapat. Yang penting bersiwak. Ya tapi cuma segitu pelit banget ya. Ya kan? Ya, artinya ini di sini kalau yang minimalnya marratan. Tapi kalau yang dimaksud paling bagusnya itu kalau al-iktifa mencukupi semua yang dibasuh, yang digosok. Atas, bawah lagi muter, ya kan? Terus dia dianjurkan 3 kali. Tadi dibilang bagus, ya kan? Jadi sudah kena semuanya, tambah lagi 1 kali. Wah, itu lebih afdal lagi. Jadi cukup sekali sudah masuk ahlus sunnah. Wa yahtamilu al-iktifa biha apa itu? Li asli sunnah. Jadi cukup kalau dia itu mau mengamalkan asal dapat fadilah sunnah sekali sudah dapat. Kalau menurut Imam Ibn Hajar ya. Ada sunnah qauliyah bismillah, fi'liyah perbuatan. Dia termasuk sunnah fi'liyah. Nah, biar dapat dua-duanya fi'liyah waktu gosok baca. Baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi dapat 2 fi'liyah qauliyah. Nah, ini sunnah fi'liyah di dalam wudu. Inda Ibni Hajar Al-Asqalani atau inda Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, disingkat Hajim. Kalau dalam kitab Hajim itu berarti Imam Syekh Ahmad bin Hajar. Ya, kalau biar bahasa kitabnya tahu, Hajim itu termasuk Imam Ahmad Ibn Hajar.
Insya Allah. Dia ngajinya 50 tahun. Istilah kata itu baru belajar dasar. Tapi ngalahin umat ulama-ulama di zamannya dia udah puluhan tahun. Nggak mau putus asa dalam ngaji, semangatnya. Gara-gara ngelihat air netes dari bukit ngantem batu, ya kan? Ngantem batu bisa bolong. Masya Allah, batu aja bisa bolong ketetesan air. Masa hati anak kalah sama batu? Sekeras-keras hati anak nggak bakal sekeras-kerasnya batu. Anak nggak mau kalah, anak harus ngaji walaupun goblok. Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, ya kan? Akhirnya dia belajar sampai jadi ulama-ulama. Nah, makanya dibilang apa? Ibn Hajar, anaknya batu. Sebenarnya bukan anaknya batu, bukan. Itu apa namanya, lakop aja, gelarnya orang menggelari dia belajar dari batu, ya kan? Seolah-olah dididik dari batu, ini anaknya batu ini, bukan anaknya batu, ya kan? Dia ini Ahmad bin Hajar, ya kan? Ini subhanallah al-Asqalani. Itmahalluhu indahu bainal madmadati wa ghaslil kafain. Jadi tempatnya di mana kita bersiwak itu antara berkumur dengan apa? Sebelumnya kumur, ya ini membasuh kedua telapak tangan. Jadi habisnya tangan terus mau kumur kan? Ya kan? Terus mau kumur. Nah, antara itu sama kumur itu siwak dulu. Gitu ya, siwak. Terus kumur. Tempatnya di antara cuci tangan sama kumur, di tengah-tengahnya itu. Ya kan? Harus siwak. Kumur lagi siwak, kumur lagi. Nah, itu salah satu. Mahalluhu, tempatnya bersiwak dalam wudu, ya kan? Fatashmaluhu an-niyatu wat tasmiyah, dan bebarengan juga dicakupkan antara ya cuci tangan. Ya, itu niat ngikutin sunnah Nabi cuci tangan. Bareng semua kan? Bismillah, ya kan? Terus kumur siwak. Jadi masuk nyangkup 4 tuh. Ya kan? Cuci tangan sunnah, ya kan? Cuci tangan kan sunnah tuh, niat bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Terus siwak kumur. Nah, itu masuk 4 satu kali kerjaan itu, tapi ada 4 sunnah itu. Ya kan? Nah, di situ. Jadi dia masuk dalam kondisi niat dan mengucapkan bismillah. Wa yusannu aidan qabla tasmiyah, dan ada lagi kesunahan sebelum bismillah. Apa itu? Li ajliha, sebelum membaca bismillah itu disunahkan juga li ajliha, ya ini karena dia itu bersiwak. Lalil wudu, bukan karena untuk wudu. Jadi itu ada kesunahan. Wa inda ibn Syekh Muhammad Ar-Ramli. Nah, itu kalau mim sama ra itu singkatannya Muhammad Ar-Ramli, Imam Muhammad Ramli, ya kan? Seperti yang disunahkan Imam pengarang ni kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah minas sunanil fi'liyah al-mutaqaddimah. Dia termasuk sunnah-sunnah yang pendahuluan. Ini siwak ini. Ya, dalam wudu dia termasuk sunnah-sunnah yang pendahuluan dari awal-awal, cuci tangan, wudu, bismillah, itu awal-awalnya itu semua tuh. Ya kan disunahkan semua itu di awal-awalnya. Yang udah selesai, udah terakhir baru siwakan. Itu sih sunnahnya apa, ketinggalan zaman nih. Istilah ketinggalan, tapi masih kalau dapat, kalau lupa ya, masih tetap dapat fadilannya. Tapi kalau dia ingat ya, lakukan di awal karena dia termasuk minas sunanil fi'liyah al-mutaqaddimah. Jadi yang dimaksud pendahuluan, bukan akhir-akhir. Bahkan mutaqaddimati alaih. Itmahalluhu indahuma, karena tempatnya bersiwak itu di antara kumur dan mencuci tangan. Jadi mencuci tangan sama kumur di situ tuh kita siwak. Qabla tasmiyati wa ghaslil kaffain. Bahkan ada yang bilang sebelum bismillah siwak dulu. Ya kan? Kenapa? Karena itu yang ngomong bismillah kalau mulutnya bau kan enggak cakep. Paham ya? Tapi kalau sudah cuci dulu, nah, bersih kan, bismillah, wah, cakep, mulutnya udah wangi, istilah kata udah disiwakin. Jadi kalau kita kan, lu katanya bismillah dulu kok siwak. Udah deh, nggak usah ngatur ulama lah, sudah dibilang. Ya kan artinya kalau sebelum bismillah, siwakan dulu, ya kan, baru bismillah lebih bagus. Bagusan mana coba? Hah? Ya kan, kalau kita bangun tidur langsung bismillah, sama siwak dulu baru bismillah, cakepan siwakan dulu kan. Berarti bismillah cakep ini, bacanya bersih mulutnya, itu maknanya. Fatashma, kalau orang dulu sampai kayak gitu ya, sebelum qabla tasmiyah wa ghaslil kaffain. Jadi sebelum dia mengucapkan bismillah, nah, terus wa ghaslil kaffain, nah, dia baru bersiwak, terus mencuci tangan. Nah, ini salah satu kesunahan-kesunahan. Nah, setelah dia bersiwak baru baca bismillah. Bismillah, tsumma tasmiyah, ini sunnah yang kedua. Nah, tasmiyah ini katanya ulama aulinah wi junubin biqasdid dzikri. Kalau dia lagi junub jangan baca bismillah dengan niat apa membaca ayat, enggak boleh. Kan junub enggak boleh membaca Quran kan, junub.
Nah, tapi kalau kita lagi junub hadas besar mau mandi, mau simak, bismillahnya itu niat zikir. Niatnya berzikir. Nah, zikir, niat zikir. Enggak apa-apa. Orang hadas besar, perempuan lagi haid, baca ratib, tapi niatnya zikir boleh. Paham ya? Tapi kalau niatnya baca Quran dia ada di ratib itu kan apa? Ayatul Kursi, ya kan amanah Rasul, dia niat ngaji Quran, enggak boleh, dosa besar. Ya kan? Karena Al-Quran kan nggak boleh kalau orang lagi head, ya kan, lagi ini kan ngaji. Cukup apa niat dikir aja yang udah biasa-biasa. Bismillah mau baca, mau keluar rumah niatnya dikir. Ya kan mau keluar rumah kan bacaannya tuh ayatul kursi, niatnya dikir, nggak apa-apa. Nah sama seperti ini. Kenapa niat dikir? Li khabarin, karena satu hadis Rasulullah SAW untuk bersiwak itu baca Bismillah. Tawaddu'u, kalau mau berwudu bacalah Bismillah. Tawaddu'u, berwuduklah kalian semua dengan menyebut nama Allah, tasmiyah. Wa sarfuhu 'anil wujub khabarun. Nah, kalau pemalingannya kepada hukum wajib, bismillah ini bisa dipalingkan kepada hukum bukan wajib, bukan sunnah tapi wajib. Apa itu? Karena hadis Nabi pernah bersabda, tawaddu' kama amarakallah. Berwuduklah kamu sebagaimana Allah perintahkan kamu. Apa tadi itu? Berwuduk. Jadi, kalau dengan hukum bismillah di sini dari perintah Allah jadi kayak wajib. Jadi dipalingkan kesunahannya itu sampai seperti wajib. Ya kan? Makanya sunnahnya muakkadah, dikuatkan gitu. Ai maknanya tawaddu kama amarakallah. Ai la wudu'a lahu kamil. Jadi kalau kita nggak pakai bismillah, berarti wudunya kita itu nggak sempurna gitu. Jadi kondisi sunnahnya itu kalau ditinggalin kayak nggak cakep udah, nggak sempurna udah. Bukan nggak wudu kalau nggak pakai bismillah, sah wudu. Cuman hukumnya itu kayak dikesampingkan kepada makna wajib, ditekankan kesunahannya. Sebagaimana hadis dia bilang la wudu'a liman la taharat, la sholata liman la taharata lahu, kayak gitu. Nggak sholat kalau nggak wudu. Nah nggak wudu kalau nggak apa? Bismillah. Kalau nggak ngucapin bismillah kayak seolah-olah nggak wudu. Nah itu makna sama seperti hadis Rasulullah yang pernah bersabda, kamitsli la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak sama orang yang sholat di rumah sama sholat di masjid. Buat laki-laki ya, yang akil balik, yang enggak ada udzur. Ini katanya ulama, sholatnya mesti di masjid. Sholat di masjid berjamaah. Enggak dianggap sholat yang benar. Maknanya gitu. Enggak sholat yang sempurna. Kalau dia itu rumahnya dekat masjid, tapi enggak mau sholat di masjid. Lah sholata kamilan. Jadi tidak dianggap sholat yang sempurna. Bukan nggak sholat. Bukan nggak dinilai sholat. Sholat tetap dinilai sholat. Tapi kalau nggak ke masjid kurang cakep. Nggak sempurna gitu. Wa aqalluha, dan minimalnya mengucapkan tasmiyah itu bismillah gitu aja. Bismillah udah sah. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah udah cukup. Seandainya kita mau wudu, bismillah. Udah nggak apa-apa. Ya kan itu minimalnya. Ya, sebagaimana di dalam kitab yang ada di pinggir-pinggir kitab fikih yang besar itu, wa yusannu qabla tasmiyah, bismillah ada lagi sebelumnya bismillah sunnah apa? At-ta'awud, baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim baru bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada ulama yang bilang bismillah dulu apa a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu? Yang benar yang mana? Hah? Ta'awud dulu. Ya, ini dari beberapa versi. Tapi ada yang bilang bismillah dulu. Karena Nabi bilang, man lam yabda' bil bismillah fahuwa aqta. Apa saja yang enggak dimulai dengan bismillah, maka itu buntung. Ya kan? Kalau enggak dimulai didahului. Berarti kalau dia enggak dahului bismillah dari ta'awud, berarti kan apa? Jadi bingung juga. Yang dulu yang mana nih? Ya kan? Nah kalau orang tua kita, ya bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Jadi juga nggak bakal salah udah. Ada hadis bilang duluin bismillah, ada bilang a'udzubillah dulu baru bismillah. Karena berlindung kalau baca Quran kan a'udzubillah. Yang mana duluan? Ya udah baca aja dua-duanya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya itu sunnah-sunnah semua. Kalau mau lebih cakep lagi kayak gitu orang salaf-salaf kita itu. Seperti kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Boleh min anfusikum, min anfasikum lebih bagus. Tapi banyak orang baca min anfusikum. Nah, biar enggak salah dibaca dua-duanya. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Itu kayak gitu loh. Kok baca 2 kali ya? Ngambil sunnahnya tadi itu. Jangan sampai satu versi kita nggak amalin. Ulama ya, Masya Allah ya. Sampai gitu-gitu itu dijadiin pegangan buat mereka. Dari nggak maunya ninggalin sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sunnah diperhatiin. Jadi kalau gitu nanti baca bismillah dulu, ta'awud, bismillah lagi. Ya kan? Atau bismillah awalnya. Terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wah, lebih cakep lagi. Jadi kan 2 kan, ada yang paling minimal, ada yang paling apa? Akmal. Ada yang adnal kamal, ada a'lal kamal. Yang paling minimal dari kesempurnaan bismillah. Yang paling tinggi dari bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi minimalnya bismillah. Dan disunahkan sebelum bismillah kalau dalam kitab ini at-ta'awud wa akmaluha, dan sempurnanya kalau kita tasmiyah bismillahirrahmanirrahim. Tsumma alhamdulillah 'alal islam wa ni'matihi. Ada lagi nih kalau mau sempurna nih. Habis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah apa? 'Alal islam wa ni'matihi. Jadi dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah 'alal islam wa ni'matihi. Islam kan ngajarin macam-macam kan? Dan salah satu nikmat yang diajarkan Islam ini wudu. Ya kan, kalau orang itu mati dalam keadaan wudu, maka malaikat Jibril menghampiri di sisinya. Jibril tuh. Ada didampingin Jibril. Oh, kalau ada Jibril sih aman nanti. Ya kan? Ada setan-setan, ngapain dong? Yuk, kabur. Setan mau datengin Jibril gimana coba? Itu padahal orang paling banyak itu kalau mau mati kesempatannya setan buat ngerasupin dia ini supaya menyimpang dari jalur yang lurus supaya su'ul khotimah. Itu kesempatan besar. Dikirim anak buahnya setan dari penjuru dunia timur barat untuk goda orang yang mau mati. Ya kan? Nah kalau ada Jibril gimana? Waduh, ada panglima nggak bakal berani deh. Dari Jawa ngapain? Enggak kabur deh. Ya kan? Cakep kan? Makanya wudu jangan batal. Ada orang mau meninggal, kalau dia nggak punya wudu, wuduin. Cakep tuh. Yang ada yang nggak batal wudu saudaranya, pamannya, adiknya, itu wuduin. Ibunya masih wuduin. Kalau mau meninggal tuh kesempatan. Nah, begitu dia wudu, meninggal dalam kondisi wudu, manfaat. Ya dapat pahalanya. Atau siwakin kalau nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, baca wuduin. Nah, insyaallah dalam kondisi husnul khatimah. Ini salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma alhamdulillah 'alal islam wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islam nura. Ini afdalnya sunnah dalam bacaan waktu cuci tangan ya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 'alal islam wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islam nura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci, tahur. Ya kan? Dan Allah menjadikan Islam sebagai cahaya buat kita. Jadi orang yang wudu nanti meninggalnya bisa keluar cahaya. Ya, di alam kuburnya jadi pelita. Zadal Ghazali, kalau Imam Ghazali menambah dari ta'awud itu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Karena di Al-Qur'an ada Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan ini juga boleh kita amalkan di semua amalan-amalan yang baik, seperti mau sholat kan nggak ada godaan setan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari godaan-godaan bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepada Engkau Rabbi ayyahdurun, wahai Tuhanku kalau mereka hadir menghampiriku. Ayyahduruni itu enggak duruna, duruni tulisannya. Ini ada dhamir mustatir dari saya, ana. Saya berlindung jangan sampai dia datang menghampiri saya. Setan, ya kan? Setan kalau datang kan nyamperin orang-orang yang mau dibaca ini kabur deh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Mau masuk tempat-tempat yang angker-angker, nggak berani kalau baca ini. Wa yusannu ta'awwud qablaha, dan disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan juga sebelum dia itu bersiwak atau sebelum dia bismillah, wasyahadatain ba'daha. Jadi setelah bismillah itu baca apa? Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lebih Abdullah kata Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini kan hujjatul Islam. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waduh, kalau mau diamalin semua cakep nih. Cuma kita jarang sih yang begini-begini ya. Hah? Tahu-tahu langsung kumur-kumur udah kagak lupa semua ada niat-niat nih. Ini dahsyat, ini wudu yang begini ini bagus nih.
Sekali-kali boleh ditulis diamalin. Alhamdulillah alal Islam, ya kan? Fi alal Islami apa tadi itu? Fi ni'matihi alhamdulillah alladzi ja'al ma'a tahura wal Islam nura. Rabbi zidni ilma ya wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Wa yusannu ta'awwud qablaha wa syahadatin ba'daha wa takunu sunnata ainin kama huna. Nah, hukum kayak gini ini sunnahnya itu seperti sunnah aini. Kayak ada wajib fardu kifayah. Ya kan? Ada sunnah bukan kifayah, sunnah aini. Sunnah ain, sunnahnya itu muakkadah, ditekankan. Muakkadah sunnahnya. Sunnahnya muakkadah kayak gitu tuh. Seperti setiap orang, bukan cuman satu orang aja yang lain enggak ngamalin. Oh, enggak. Sunnah ini setiap kita gitu. Ain seperti fardu ain. Fardu ain kan semua harus. Kalau fardu kifayah, yang lain ngamalin, yang lain enggak ngamalin enggak apa-apa. Ini hukumnya berlaku buat kita semuanya. Kalau kamu ngamalin boleh. Itu anak udah ngamalin nih. Inti juga harus. Inti seolah-olah sunnah-sunnah semua gitu. Paham ya? Sunnahnya sunnah ini bukan sunnah apa kifayah. Kalau sunnah kifayah itu seperti kita wa takunu sunnah ini kama huna wa sunnata kifayatin kama fil jima'. Nah, kalau jima' itu sunnah kifayah. Ya kan? Kalau orang mau baca bismillahirrahmanirrahim, yang satu udah baca, yang istrinya enggak baca enggak apa-apa. Paham ya? Itu bukan setiap kita. Jima' nih, istri kita anak enggak baca, udah ente yang baca. Udah sama, hukumnya udah dapat pahalanya juga. Kalau dua-duanya baca ya bagus. Nah, itu beda kan? Fatakfi min ahadihima. Cukup kalau jima' itu salah seorang dari mereka berdua yang baca udah sah. Artinya itu udah dapat pahala deh. Yang enggak baca tadi itu. Nanti kok langsung jima' enggak baca, istri anak udah baca. Ngandalin istrinya rupanya nih. Ya kan enggak apa-apa. Yang penting istrinya udah baca, dapat pahalanya. Fayaqulu bismillah. Nah, kalau mau jima' ya, bismillah, ya kan? Allahumma jannibna wa jannibis syaitan apa? Ma razaqtana. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, ya dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna, jauhkanlah ya kami ini dari godaan setan. Wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah setan ini ya Allah. Ala ma razaqtana, di mana dia mau menggoda anak saya atau makanan saya atau wudhu saya atau minum saya, boleh juga dibaca ini. Intinya mau minum baca Allah majannibna wa jannibis syaitan ala ma razaqtana, boleh enggak? Oh, wah itu mau jima' tuh. Kan? Ya sama aja kayak orang bilang isyhadu annahu min ahlil khair, ya kan? Jangan mati, ya kan? Anda katakan boleh enggak? Isyhadu annahu min ahlil khair. Jangan dong mati loh. Enggak apa-apa. Itu kan Habib Muhammad bin Husin sukanya gitu dikit-dikit isyhadu. Ente jangan isyhadu itu kan biasanya diucapin buat orang mau mati. Iya, orang yang mati loh. Tapi yang hidup boleh diucapin gitu. Tapi kan kayaknya apa? Konotasinya ya. Konotasinya tuh kayaknya larinya ke sono. Sama juga ini. Ente boleh baca mau makan. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Itu mau doa mau jima' itu. Ya enggak apa-apalah. Kan isinya apa? Ya Allah jauhkan setan daripadaku. Dan jauhkan setan ini apa? Menggoda makanan, anak atau minuman. Itu maksudnya. Ala ma razaqtana, yang kita dikasih rezeki sama Allah apa? Bukan anak aja, makanan rezeki dari Allah kan? Boleh kan? Itu. Cuman banyak ini doa dianjurkan dibaca waktu mau jima'. Tapi katanya Imam Ghazali boleh juga dibaca waktu mau makan, mau minum. Ya cuman kalau kita baca mau makan, mau minum di depan orang, ntar dianggap kita ini kagak paham, cuman bisanya cuman mau jima' doang nih. Doanya apal, doa mau jima'. Kotor. Ya enggak apa-apa deh, ya kan? Wallahu a'lam bissawab. Wa kama fil akli, jadi sama, dibaca ini mau makan. Wa kama fis syurbi, sama juga waktu mau minum, baca itu enggak apa-apa. Lakin tutlabu ala kulli ina. Akan tetapi ya dituntut ini kalau kita mau makan minum itu apa saja sudah, bukan cuma mau makan di sini aja, di semua makanan, wadah-wadah, bejana-bejana, makanan ini, makanan itu sama ya, di setiap tempat maknanya, di setiap ina. Kan kalau kita cuma di rumah kita, di rumah makan di bejana itu aja, enggak, semua makanan di bejananya dia, di sini, di sana, ya bacanya begitu gitu. Kulli ina itu maknanya kayak gitu. Di mana aja ente berada makan pakai bejana ya baca juga kayak gitu. Bukan cuma di rumah kita aja. Wa mimman ja'a asna al-akli. Begitu juga orang yang kalau lupa baca di awal, boleh baca di pertengahan makan. Ingat di pertengahan, wah udah tinggal separuh. Ya enggak apa-apa juga baca. Bismillah.
Ya kan? Rahman-Rahim. Allahumma jannibna jannibish syaitan ma razaqtana. Dibaca itu. Waduh, ini bacaan enggak jadi masalah, biarin deh. Ya kan? Wakal adan. Mau adan itu sunnah, bismillah dulu. Ya kan? Jangan langsung Allahu Akbar, Allah. Ya, tapi kalau enggak pakai bismillah kurang cakep, ya kan? Wal iqamah, mau qomat, bismillah juga. Ya, kalau qomat jangan Allahumma jannibna jannibish syaitan, kan enggak apa juga ya. Enggak apa-apa kan? Wal wabtida'is salam, mau memulai salam. Mau mengucapkan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena sesuatu yang baik kan? Sesuatu yang baik boleh dimulai dengan bismillah, cakep. Was sunnah ayatiya biha makrunatan bin niyah al-qalbiyah. Jadi bismillah ini kalau bisa dibarengi dengan mengucapkan niat. Waktu kita niat itu bismillahirrahmanirrahim, baru nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar, itu boleh. Atau waktu mencuci tangan kan niat tuh, niat mau melakukan sunnah Nabi itu bismillah. Kan niat tuh mau melakukan. Tapi niatnya kalau di kamar mandi al-qalbiyah, di hati aja. Paham ya? Di hati. Ya, biasa niat kan tempatnya di mana? Niat di hati. Kalau di mulut doang nggak hati, nggak nyampe, nggak diterima sama Allah. Niat itu al-qalbiyah. Cuman hati ini dibantu sama mulut. Biasa kalau sudah terucap dari mulut gampang hati ngikutin, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk ke hati, langsung masuk bismillah. Tapi kalau dari hati dong mau ngucapin bismillahnya kayak susah juga. Tapi begitu ada bismillah udah terbantu lah, istilah kata. Ma'a awwali ghaslil kaffain. Jadi di awal pembasuhan kedua telapak tangan. Fayanwi biqalbihi, maka dianjurkan dia berniat dengan hatinya. Ya. Apa tuh? Yubasmiluhu, yakni dia mengucapkan bismillah bilisanihi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dapat 2 pahala. Lisannya berzikir, hatinya ingat Allah. Cakep kan? Kalau cuma hatinya dong, ya hatinya, lisannya nggak zikir, nggak dapat pahala. Paham ya? Ada Imam Nawawi ditanya, Imam Nawawi gimana kalau ada orang cuma bisanya zikir, cuma lisannya doang, hatinya kagak? Katanya Imam Ghazali, masih mending Allah jadikan lisannya masih zikir dibanding kagak. Subhanallah ya. Nah, biasanya kalau sudah dimulai dari lisan, nanti lama-lama bakal ketarik ke hatinya. Nah, ini. Ma'a awwali ghaslil kaffain. Jadi dibarengi waktu membasuh awal kedua telapak tangan kita. Wa yusannu at-talaffuz bin niyat. Nah, disunahkan lagi yang ketiga dari wudu itu melafatkan niat. Melafatkan itu ngucapin nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardal. Nah, itu melafatkan kayak sama kita mau salat kan, usolli fardal maghrib salata, walaupun di hati Allah Akbar, di hati sudah usolli fardal maghrib. Tapi melafatkan itu sunnah. Ya kan, sunnah melafatkan itu. Dan akibat tasmiyah ya. Setelah dia sebelum dia baca tasmiyah itu sudah niat ana bismillah nawaitul wudu' fil hadatsil asghar lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Udah itu niat wudu ya kan. Yusaidal lisanul qalba, supaya lisan ini bisa membantu ke hati, ya kan? Bisa membantu masuknya ke hati dari niat tadi itu. Wastishabuha, dan yang keempat sunnahnya wudu apa? Tetap menjaga niat. Dari awal wudu sampai akhir wudu berarti inti masih berpegang pada niat. Tetap di hati itu memegang. Karena ada orang bilang lagi wudu udah berakhir sampai di sini wudu. Loh, wudunya berakhir. Belum habis dia berakhir, berarti putus tuh niatnya. Paham ya? Kayak inti sholat, inti di tengah-tengah inti niat keluar dari sholat, batal udah sholat. Kalau niat keluar, niat mutus, batal. Makanya ada istishab niat dari awal sholat sampai akhir, nggak boleh berakhir kan niat. Walaupun niat itu adanya di awal aja udah cukup. Cuman niat ditetapkan berada dalam sholat terus niat saat tetap masih berada dalam sholat itu sunnah. Ya, sunnah yang ditekankan. Jadi inti betul-betul masih dalam kondisi sholat, nggak keluar, tetap masih berada dalam niatnya sholat. Berarti kalau menjaga niat kan nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Berarti berada dalam sholat kan. Begitu juga menjaga niat ini terus dari awal sampai akhir wudu. Artinya di tengah-tengah wudu nggak diputusin dengan ngobrol, nggak diputusin dengan ngopi dulu, duduk dulu, ya kan? Walaupun boleh kita duduk sebentar, cuci tangan, duduk sebentar, cuci kaki. Ya itu mah kurang jaga itu, putus-putus itu. Walaupun hukumnya selagi masih basah, basuhan pertama sebelum basuhan kedua masih basah, masih boleh nyambung. Lagi wudu di sini, kerannya mati. Waduh, keran mati gimana nih? Nyari keran di sana ada, muter jualan sampai ke sana. Tiba-tiba ini tangan masih basah, nyambung deh langsung ke muka boleh. Tapi kalau cuci tangan sudah kumur udah
baru muka 1 kali, wah mati kerannya nggak keluar lagi, nyari air nggak ada, keluar lari sono, sampai sono kering udah, wah udah kering, udah ngulangin lagi di sono. Hukumnya di situ kalau udah kering berarti harus ngulang dari pertama, karena nggak istishab, nggak mutawaliyat ya, nggak jaga. Nah ini wastishabuha an-niyah biqalbihi, di hatinya harus tetap berniat saya masih melakukan wudu min awali wudu'ihi ila akhirih, dari awal wudunya sampai akhir wudunya, lima fihi min mazidil hudur, karena di situ dia ada tambahan tetap hadir hatinya dalam kondisi ibadah. Paham ya? Kayak kita lagi sholat, bismillah, tetap hadir awalnya, nggak boleh makan, tetap dalam kondisi apa? Hadir memenuhi panggilan Allah, yakni sholat, atau memenuhi sunnahnya Nabi berwudu. Nah itu sama lil ibadah. Wa marra an istishabaha hukman syurita. Jadi sudah dijelaskan, adapun hukumnya orang itu berpegang kepada niat terus dari awal sampai akhirnya, itu merupakan hukum yang disyaratkan. Hukum yang disyaratkan, harus. Ya, istilah kata itu jangan dianggap remeh. Itu merupakan hukum. Fa in tarakat tasmiyata fi awalihi, kalau dia ini meninggalkan mengucapkan bismillah di awalnya, walau amdan, walaupun sengaja dia tinggalin, atabiha qabla faraghihi, dia harus baca sebelum berakhirnya wudu. Wudu berakhirnya di mana? Pembasuhan kaki kan? Tinggal kaki kiri belum dibasuh, ingat, oh iya, ya udah, bismillah fi awalihi wa akhirihi. Gitu. Dia baca bismillah sebelum berakhirnya. Minhu ay minal wudu. Sebelum berakhir dari wudu dia baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi gitu. Atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Nah, itu enggak jadi masalah. Di situ baca bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan niat wudu udah. Jadi dapat semuanya itu. Walaupun sudah tinggal 1 kali basuhan, baru ingat enggak apa-apa. Bi allam yukmal ghuslur rijlain, sebelum apa? Yakmul. Sebelum sempurna pembasuhan kedua kaki habis, dia ingat, maka dia baca. Tapi kalau ulama Imam Shibrom Malisi, sekalipun wakada in ghusluhuma, setelah selesai habis wudu selesai semua baru ingat, lah nggak pakai bismillah. Katanya Imam Shibrom Malisi, walam ya'ti bidzikri, dia nggak baca zikir bismillah tadi itu al-warid, tapi kalau masih ingatnya tadi itu nggak lama dari setelah selesainya wudu, dia baca masih nyangkut, masih diperbolehkan. Oke, cek. Lupa bacanya. Ya tapi jangan lupa baca cerita-cerita, jangan. Lupa baca, langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim awwalu wa akhiruhu, ya Allah. Masih masuk karena di akhirnya baru ingat. Tapi kalau sudah wudu, udah ngopi, udah ngobrol macam-macam baru ingat, ya sudah nggak ada kesunahnya, udah habis, sudah ngopi, udah makan warteg ya, segala macam. Udah nggak ada. Nah, kalau masih baru sebentar ya nggak lama lah, menurut orang banyak baru ingat. Qul bismillah fi awalihi wa akhirih kada yusannu al-ityan biha fi atna'il akli wasyurbi. Sebagaimana ini juga disunahkan di saat dia melakukan mau makan atau mau minum. Idza tarakaha walau amdan. Kalau seandainya dia sengaja enggak mau baca bismillah ataupun dia lupa enggak baca bismillah waktu makan dan minum, kada ba'da faraghihima, boleh dia baca setelah makan dan minumnya alal mu'tamad, masih boleh. Setelah selesai baru ingat awaluhu wa akhiruhu. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Nah ini lil amri, karena satu perintah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi, bidzalika fi hadits Tirmidzi wa ghairihi. Lakin bi isqati fi, lafaz fi enggak. Ya kalau dalam Imam Tirmidzi cuma bilang bismillah awwaluhu wa akhiruhu gitu. Kalau ada fi bari majrur, fi awwalihi wa akhirihi. Tapi di sini pakai fi. Tapi ini enggak pakai fi enggak apa-apa. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Di hadis Tirmidzi cukup bismillah awwaluhu wa akhiruhu gitu. Wallahu a'lam. Kullu ma fihi af'alul muta'addidah. Dan semua dari hukum baca bismillah ini bukan cuma mau makan, mau minum, atau kita mau wudu, tapi dari semua perbuatan-perbuatan yang dipandang baik yang banyak. Apa aja, seperti mau pakai celak, kal kuhli, mau pakai celak, bismillahirrahmanirrahim. Udah terakhir ingat bismillah awaluhu wa akhiruhu, gitu nggak apa-apa. Ya kan, atau di pertengahan baru ingat awaluhu bismillah. Wa kat ta'lif, seperti mau ngarang kitab. Ya kan, mu'allif itu orangnya. Kalau ta'lif pengarang, mau ngarang kitab, lagi mau ngarang kitab bismillahirrahmanirrahim. Udah terakhir, udah selesai ngarang kitab, selesai baru ingat awaluhu wa akhiruhu gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh dibaca di pertengahannya illam yukrah atna'uhu kal jima'. Tapi kalau enggak dimakruhkan di pertengahannya, seandainya inti lagi jima nih. Lagi jima lupa bismillah, di tengah-tengah baru ingat. Lagi tengah-tengah jima ingat. Nah, itu makruh bacanya di situ. Jangan baku lagi telanjang-telanjang itu subhanallah. Baru ingat jangan, ya kan? Lah nanti baru terakhir itu baru awwaluhu wa akhiruhu. Gitu. Cuman makruh bukan kagak boleh, baca di hati aja. Paham ya? Nah, nanti selesainya fi awwali wa akhiri. Tsumma ba'da tasmiyah, kemudian nanti ada hukum sunnah setelah membaca bismillah, ghuslul kaffain. Kita baca, kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kita bisa amalkan. Mungkin ada yang masih belum dipahami. Halan salah. Ain shin itu Sibrom Malisi. Sibrom Malisi ininya apa namanya singkatan nama Imam Sibrom Malisi. Ain shin. Kalau tadi itu Imam Romli, ya kan? Kalau Jim Ibn Hajar, banyak nanti itu ada di rumusnya, itu rumus di belakang depan. Wallahu a'lam. Nah, hadirin sedikit ini kita niatkan semua yang hadir yang gaib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ijabahi niat hajatnya. Dan juga kita doakan Habib Hanif yang lagi umrah ya. Mudah-mudahan berangkat pulang semua dalam keadaan selamat, umrah mabrurah, sa'y masykurah dan maghfurah. Dan kita semuanya yang mudah-mudahan dipanggil Allah SWT dapat melaksanakan ibadah haji, umrah dan ziarah makam Nabi, sahabat, keluarga dan tabi'in. Nah, mudah-mudahan hadirin apa yang menjadi niat kita, hajat kita semua makbulah indallah wa mabrurun ladaih bisirril Fatihah. Fatihah itu